Halo semuanya, pernah kepikiran nggak gimana ceritanya puasa 6 hari aja pahalanya bisa setara sama puasa setahun penuh? Terus, apa hubungannya sama perayaan Lebaran Ketupat yang khas banget di Indonesia? Nah, beberapa menit ke depan kita akan kupas tuntas koneksi unik antara ibadah spiritual ini dengan tradisi budaya yang kaya banget maknanya. Oke, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana logikanya 6 hari bisa disamain sama 360 hari? Jawabannya itu ada di sebuah sebut saja matematika spiritual yang luar biasa. Yuk kita pecahkan bareng-bareng teka-teki ini. Nah, ini dia jawabannya. Langsung dari sumber utamanya. Sebuah hadis sohih yang jadi landasannya. Jadi ini tuh bukan kiasan atau perumpamaan biasa ya. Ini adalah janji yang ternyata punya logika perhitungannya sendiri. Mari kita bedah lebih dalam. Oke, mari kita mulai bedah satu persatu. Biar kita paham gimana caranya dapat pahala setahun penuh, kita harus ngerti dulu nih, apa sih puasa Syawal itu dan kenapa ibadah ini bisa jadi seistimewa itu. Jadi, gampangnya gini, puasa Syawal itu puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Sifatnya sukarela, sebagai semacam kelanjutan dari semangat ibadah kita di bulan Ramadan. Tapi, di mana letak keajaiban setahun penuhnya? Kuncinya ada di angka ini, 10. Loh, kenapa 10? Dalam ajaran Islam, ada sebuah prinsip yang luar biasa, di mana setiap satu kebaikan itu akan diganjar pahala 10 kali lipat. Nah, prinsip penggandaan inilah yang jadi inti dari semua perhitungannya. Dan ini dia visual perhitungannya biar lebih kebayang, puasa Ramadan kita yang 30 hari itu dikalikan 10 jadi 300 hari. Terus puasa Syawal yang 6 hari dikalikan 10 juga jadi 60 hari. Nah, kalau kita totalin, 300 tambah 60 hasilnya pas banget jadi 360 hari, setara dengan puasa 1 tahun penuh. Simple tapi dalam banget kan? Tapi ini semua bukan cuma soal angka loh, puasa Syawal itu ibarat penyempurna gitu. Kayak kita nambal kalau ada kekurangan-kekurangan selama puasa Ramadan kemarin. Puasa ini juga jadi wujud rasa syukur kita, dan yang paling penting, jadi bukti kalau semangat ibadah kita tuh nggak berhenti pas Idul Fitri doang, tapi terus berlanjut. Nah, dari sisi ibadah ini, sekarang kita geser ke ekspresi budayanya yang unik banget, khususnya di masyarakat Jawa di Indonesia. Tradisi ini namanya Lebaran Ketupat. Ini bukan Idul Fitri kedua ya, tapi sebuah perayaan budaya yang menandai puncaknya Syawalan. Biasanya dirayain seminggu setelah Idul Fitri, pas banget setelah banyak orang selesai menjalankan puasa 6 hari mereka. Sejarahnya juga menarik banget loh, tradisi ini akarnya udah ada dari zaman pra-Islam. Lalu di abad ke-15, Sunan Kalijaga dengan sangat bijak mengadaptasinya dan memasukkan nilai-nilai Islam. Beliau memperkenalkan dua momen, Ba'da Lebaran atau Idul Fitri dan Ba'da Kupat, seminggu setelahnya sebagai puncak perayaan setelah puasa Syawal. Tapi, daya tarik utamanya bukan cuma di perayaannya, tapi di hidangan ikoniknya, yaitu ketupat. Nah, mari kita bedah sama-sama kekayaan filosofi yang teranyam di dalam sebungkus ketupat. Ini dia lapisan makna yang pertama dan paling dasar. Kupat itu ternyata bukan sekedar nama makanan, itu adalah singkatan dari frasa bahasa Jawa ngaku lepat, yang artinya mengakui kesalahan. Sebuah pengingat filosofis untuk kita saling memaafkan. Pas banget kan sama semangat Lebaran? Filosofinya makin dalam lagi kalau kita bedah tiap komponennya. Janur atau daun kelapa mudanya itu simbol dari jatining nur atau cahaya hati nurani. Beras yang ada di dalamnya itu simbol nafsu duniawi kita. Anyamannya yang rumit itu menggambarkan kompleksnya kesalahan-kesalahan kita sebagai manusia. Dan puncaknya, pas ketupatnya dibelah, warna putih bersih di dalamnya itu melambangkan kesucian hati setelah kita saling memaafkan. Semua filosofi tadi itu dirangkum dalam laku papat atau 4 tindakan. Pertama, lebaran, artinya selesai, puasanya udah usai. Kedua, luberan, artinya meluap, ajakan untuk berbagi rezeki. Ketiga, leburan, meleburkan dosa-dosa kita dengan saling memaafkan. Dan yang keempat, laburan, menjaga hati kita tetap putih bersih. Ini benar-benar panduan hidup lengkap yang dibungkus dalam sebuah tradisi. Baik, setelah kita bahas aspek spiritual dan budayanya, sekarang kita masuk ke bagian yang praktis, yang sering banget ditanyain orang-orang. Gimana sih cara melaksanakannya? Pertanyaan paling umum nih, puasanya harus berturut-turut atau boleh dicicil? Jawabannya, nggak harus. Kalau mau dilakukan 6 hari berturut-turut langsung setelah Lebaran, itu bagus banget, dianggap lebih utama karena menunjukkan semangat kita. Tapi,
Kalau mau dipisah-pisah, misalnya puasa setiap Senin Kamis selama bulan Syawal sampai genap 6 hari, itu juga boleh banget dan tetap sah kok. Ini beberapa info penting lainnya yang perlu dicatat. Mulainya paling cepat itu tanggal 2 Syawal, karena tanggal 1 itu haram untuk berpuasa. Batas akhirnya ya sampai hari terakhir di bulan Syawal. Sahur itu dianjurkan, tapi kalau kelewat, puasanya tetap sah. Dan soal niat, karena ini puasa sunnah, niatnya bisa diucapkan di pagi hari, asalkan kita belum makan atau minum apa-apa sama sekali. Jadi, apa sih hasil akhir dari semua ini? Dari ibadah yang menghubungkan spiritualitas, budaya, sampai disiplin diri. Ternyata, manfaatnya itu ada dua loh. Nah, ini dia bagian yang mungkin gak banyak orang sangka. Selain pahala spiritual, ternyata ada juga manfaat kesehatan yang relevan banget. Kan setelah sebulan puasa, pas lebaran kita biasanya makan macam-macam, nah tubuh kita bisa kaget. Puasa Syawal ini bisa jadi semacam jembatan transisi yang pas banget buat tubuh kita. Jadi, secara medis, puasa Syawal ini fungsinya kayak jembatan transisi. Dia bantu tubuh kita buat adaptasi lagi ke pola makan normal secara perlahan. Ini bisa mencegah lonjakan berat badan dan kolesterol yang sering banget kita alami setelah lebaran. Pada akhirnya, mau itu hitungan pahala setahun, filosofi ketupat yang dalam, atau bahkan manfaat kesehatan, semuanya kembali ke satu ide utama, kesinambungan. Pertanyaannya bukan cuma tentang menyelesaikan puasa 6 hari, tapi gimana caranya kita bisa membawa semangat dari puasa ini, rasa syukur, disiplin, dan keinginan jadi lebih baik ke dalam 354 hari lainnya dalam setahun. Ini refleksi yang paling penting untuk kita bawa pulang.